Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Rahma Pumula. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Andi Matapang. Di sini saya mengampu mata kuliah rumpun IPA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang biasa saya lakukan pada proses perkuliahan. Salah satu mata kuliah rumpun IPA yang saya ampuh yaitu pada mata kuliah konsep dasar IPA. Konsep dasar IPA dengan bobot 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktikum. Adapun teknik pembelajaran yang biasa saya lakukan dalam proses perkuliahan yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai teknik pengajaran DIA yang biasa saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait gambaran mata kuliah mulai dari capaian atau luaran yang diharapkan, kemudian deskripsi singkat mata kuliah, selanjutnya bahan kajian per pertemuannya. Adapun deskripsi dari mata kuliah konsep dasar IPA merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan IPA di sekolah dasar berdasarkan kompetensi basic kurikulum. Dengan harapan mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan hasil eksperimen tentang konsep IPA fisika dan juga konsep IPA biologi dan kimia di sekolah dasar. Mata kuliah ini juga disajikan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan bentuk tatap maya atau tatap muka, presentasi, diskusi, percobaan, serta praktek di laboratorium. Hal ini diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang konsep dasar IPA di sekolah dasar secara utuh. Kemudian, 2 kali pertemuannya merupakan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, terkait dengan capaian atau luaran yang diharapkan dari mata kuliah konsep dasar IPA. Yang pertama, memiliki kompetensi dan sikap bertanggung jawab sebagai calon guru di bidang tematik muatan IPA secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan pada bidang IPA fisika. Yang kedua, IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Selanjutnya, IPA biologi dan juga kimia di sekolah dasar. Kemudian, yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan pada bidang studi IPA fisika, IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan IPA kimia di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan terkait dengan humaniora pada bidang IPA fisika, IPA biologi, dan IPA kimia di sekolah dasar. Kemampuan akhir yang mahasiswa peroleh tiap tahapan belajar atau pada tiap pertemuannya. Yang pertama, mampu menjelaskan terkait dengan konsep IPA fisika, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan juga kimia. Yang kedua, mampu melakukan eksperimen terkait dengan konsep-konsep IPA fisika, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan juga kimia. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep-konsep IPA fisika, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan kimia. Yang keempat, mampu mengevaluasi terkait dengan konsep-konsep IPA fisika, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan IPA kimia. Yang kelima,
mampu membuat laporan hasil eksperimen tentang konsep-konsep IPA fisika, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, IPA biologi, dan kimia dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi etika akademik. Selanjutnya, terkait dengan materi atau bahan kajian tiap pertemuan pada mata kuliah konsep dasar IPA. Yang pertama, ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, perkembangbiakan makhluk hidup. Yang ketiga, struktur tubuh pada manusia. Yang keempat, sistem organ pada manusia. Yang kelima, gelombang dan bunyi. Yang keenam, terkait dengan cahaya. Yang ketujuh, magnet. Dan yang terakhir, bumi dan alam semesta. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali tatap muka atau tatap maya, dan 2 kali pertemuan secara evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pun teknik pengajaran yang biasa saya lakukan dalam proses perkuliahan pada mata kuliah konsep dasar IPA, yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Pada teknik delivery ini, saya menggunakan metode pembelajaran yaitu discovery learning dan case method. Di sini, mahasiswa diberikan sebuah gambaran terkait dengan sebuah permasalahan yang ada di lingkungan ataupun permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ kemudian dipecahkan atau ditemukan solusinya dengan melakukan sebuah pembuktian melalui sebuah praktikum. Kemudian gunakan sebuah sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, buku dari Paul G. Hewitt dan Johann Suchoki dengan judul Conceptual Physics Science edisi ke-10. Kemudian yang kedua, buku dari Dr. Ida Magdalena dan kawan-kawan dengan judul Konsep Dasar Biologi. Dan yang ketiga, di sini saya juga mengembangkan sebuah buku bahan ajar ber-ISBN karangan saya sendiri yang telah saya kembangkan dari berbagai studi literatur terkait dasar-dasar IPA dengan judul Modul Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar. Dalam tahap interaksi ini, untuk memudahkan sebuah proses pembelajaran, saya mempersiapkan slide presentasi, bahan ajar, kemudian panduan praktikum untuk mahasiswa dalam melakukan sebuah proses praktikum di laboratorium. Selanjutnya, untuk mempermudah komunikasi kepada mahasiswa, maka kami memaksimalkan pada grup WA, Zoom Meet, atau Google Meet, dan juga melalui sebuah LMS atau Learning Management System yang kami gunakan di kampus kami, yaitu STKIPN di Patapa dengan menggunakan LMS Spada. Nah, Spada yang biasa digunakan selama pembelajaran daring saat ini. Hal ini digunakan untuk mengakses materi pembelajaran, kemudian mengumpulkan tugas, dan biasanya saya juga memberikan feedback setiap pertemuannya atas proyek atau tugas yang telah diselesaikan oleh mahasiswa. Yang ketiga, terkait dengan asesmen. Adapun skema penilaian yang saya gunakan, yang pertama, partisipasi aktif dan kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan dengan bobot 10%. Yang kedua, praktikum dan presentasi, di mana mahasiswa aktif dalam proses praktikum dan presentasi yang memberikan bobot 15%. Yang ketiga, tugas dan laporan. Pengumpulan tugas sesuai waktunya atau deadline-nya tepat waktu, kemudian penulisan laporan sesuai dengan kaidah yang berlaku sebanyak 20%. Yang keempat, ujian tengah semester. Pada ujian tengah semester diberikan bobot 20%. Yang kelima, terkait dengan ujian akhir semester. Ujian akhir semester diberikan bobot 25%. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sikap dan kepribadian yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar IPA
diberikan bobot 10%. Jadi, adapun total keseluruhan yaitu 100%. Itulah tadi terkait dengan gambaran mata kuliah saya. Pada saat ini saya akan mengempu mata kuliah konsep dasar IPA pada semester 1. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan konsep dasar IPA. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, gambarnya terlihat jelas ya. Oke, jadi ada dua jenis gambar, ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Nah, what do you think about this picture? Apa yang kamu tahu tentang kedua gambar tersebut? Apa sih persamaannya? Apa sih bedanya dari kedua gambar tersebut? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, berdasarkan gambar yang saya amati, di situ terdapat dua gambar. Nah, pada gambar pertama itu tentang diawali dengan sama-sama melakukan proses dalam perkembangbiakan. Nah, yang pertama, gambar pertama yaitu menggunakan proses perkembangbiakan melalui batan, sedangkan gambar kedua yaitu dengan biji-bijian. Mungkin cukup itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Oke, ada lagi? Atau cukup? Atau masih ada satu orang? Oke, baik. Ya, betul ya, bahwa kedua gambar sama-sama memiliki persamaan ya. Sama-sama melakukan sebuah proses perkembangbiakan, namun memiliki cara yang berbeda. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya ketika pada gambar pertama ya, kita akan bahas terkait gambar pertama, ketika kita satu batang kita potong menjadi 6 bagian, kemudian kita tanam ke 6-6-nya, nanti akan tumbuh menjadi 6 batang baru, 6 tumbuhan baru, tumbuhan yang baru. Kemudian begitu juga dengan gambar kedua, gambar stroberi. Jadi tanaman stroberi ketika kita ambil bijinya kemudian ditanam, nanti juga akan menimbulkan atau menghasilkan sebuah tumbuhan yang baru yang jauh lebih banyak. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adanya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua ya, yang kalian dilihat pada gambar tersebut, ada generatif dan ada vegetatif. Nah, kalau generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului atau diawali dengan sebuah penyerbukan, dan biasanya perkembangbiakan ini dilakukan melalui penanaman sebuah biji. Nah, penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, misalkan dibantu oleh manusia, dibantu oleh hewan, dan juga angin. Berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalkan menggunakan akar tunggal, stik batang, kemudian mencangkok, kemudian menggunakan okulasi, dan lain sebagainya ya. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini yang ditanam itu adalah bagian induknya, seperti batangnya, umbinya, akarnya, kemudian tunas ataupun daun. Nah, dari dua gambar yang tadi yang kalian lihat, yang gambar pertama tadi itu singkong. Singkong itu masuk pada perkembangbiakan tumbuhan yang mana? Apakah dia generatif atau dia vegetatif? Vegetatif. Oke, vegetatif. Nah, kalau buah stroberi Generatif. Kenapa mengatakan bahwa vegetatif itu adalah gambar pertama merupakan perkembangbiakan pada vegetatif, dan
pada gambar kedua merupakan perkembangbiakan tumbuhan pada generatif. Kenapa? Apa alasannya? Karena mengapa bisa dikatakan bahwa pada gambar pertama yaitu menggunakan pertumbuhan generatif karena di situ pertumbuhannya melalui proses biji-bijian. Nah, sedangkan yang ke gambar pertama tadi yang sinkron menggunakan pertumbuhan vegetatif karena diawali dengan pertumbuhan dengan melalui batang terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau intinya ya, kalau dia generatif berarti dia didahului dengan penyerbukan. Kalau dia vegetatif berarti dia melalui akar tunggal dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan, generatif itu juga ada dua, ada melalui bunga, kemudian ada melalui biji ya, seperti yang telah kita lihat pada gambar tadi. Nah, kemudian yang kedua pada vegetatif itu ada dua, ada yang alami dan ada juga yang buatan. Nah, tadi salah satu contohnya itu adalah buatan. Nah, kemudian, terkait dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, saya akan memberikan waktu ya untuk menganalisis terkait dengan apa yang ada di modulnya terkait dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Silahkan dianalisis dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Silahkan ya, dibuka dulu modulnya. Cukup ya 15 menitnya? Iya, Bu. Oke, cukup ya 15 menitnya. Nah, sekarang siapa nih yang mau berpendapat terkait apa sih yang kamu tahu tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan itu? Seperti apa? Ada yang mau berpendapat tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan? Ini yang mau berpendapat? Silakan. Saya Ibu, yang saya ketahui tentang vegetatif alami seperti menanam umbi. Nah, menanam umbi itu Ibu, yang saya ketahui seperti umbi lapis dan umbi batang. Nah, umbi lapis itu contohnya seperti bawang merah dan umbi batang itu seperti kentang. Nah, yang kedua itu menanam tunas. Contohnya seperti pisang. Yang ketiga, menanam daun, contohnya seperti cocor bebek. Yang keempat, menanam geragihnya, contohnya seperti eceng gondok. Dan yang kelima, seperti menanam akar tinggal, nah contohnya itu lengkuas. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi terkait dengan vegetatif alami ya. Nah, kalau vegetatif buatan, apa sih bedanya dengan vegetatif alami? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia vegetatif alami berarti itu terjadi secara alami, real alami tanpa bantuan manusia. Kemudian kalau dia vegetatif buatan artinya dia melalui proses bantuan oleh manusia. Nah, seperti apa vegetatif buatan itu? Di sini ada mencangkok, ada stek, ada okulasi. Selanjutnya tadi kita sudah membahas terkait dengan vegetatif, sekarang kita akan membahas terkait dengan generatif. Nah, generatif di sini tadi ada dua ya, ada mahkot, ada bunga dan ada biji. Ada bunga itu terbagi atas, ini bisa kita lihat bagian-bagian dari bunga, ada mahkota, kemudian ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopaknya, ada bakal biji, dasar bunga, dan juga ada tangkai bunganya. Nah, menurut kalian, apakah bunga itu memiliki fungsi untuk tumbuhannya sendiri? Ada tidak sih fungsinya ini bunga pada tumbuhannya? Nah, fungsi bunga pada tumbuhannya itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan berupa sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina yang dapat melakukan perkawinan hingga menghasilkan sebuah pembuahan. Nah, perlu diketahui bahwa alat reproduksi dari sel kelamin betina itu merupakan benang sari. Jadi ini ya, alat reproduksi betina. Kemudian ini ada putik. Ini putik merupakan organ reproduksi sel kelamin jantan. Nah, setelah kita mengenal bentuk-bentuk atau bagian-bagian dari bunga, nah sekarang kita akan perhatikan kenapa tumbuhan itu memiliki buah. Nah, kemudian kenapa juga tumbuhan itu akan menghasilkan bakal biji, di mana bakal biji ini akan berubah menjadi sebuah tumbuhan yang baru. Nah, tentu karena adanya sebuah
perkawinan atau penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat ada jenis atau ada beberapa cara terkait dengan penyerbukan pada bunga. Yang pertama, bisa kita lihat ya gambarnya, di sini ada penyerbukan sendiri. Berarti di sini pada gambar hanya ada satu gambar bunga dan batangnya. Nah, artinya ketika dia hanya sendiri, artinya penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari tadi itu adalah reproduksi sel kelamin betina, dan sel kelamin jantan berasal dari satu bunga itu sendiri. Penyerbukan sendiri ini tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Jadi, dia hanya memiliki keturunan yang sama, tidak bervariasi. Nah, yang kedua, yaitu ada yang namanya penyerbukan serumah. Artinya, satu batang memiliki dua bunga, di mana penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari ini jatuh ke kepala putik, berasal dari bunga lain dalam satu tumbuhan yang sama. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan penyerbukan silang. Nah, bisa dilihat ya, itu sudah jelas, sudah banyak perbedaan dari gambar sebelumnya. Pada gambar ketiga ini terkait dengan penyerbukan silang, artinya menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang berada pada tumbuhan lain, tapi masih sejenis. Yang keempat, cara yang keempat itu namanya penyerbukan bastar. Nah, pada penyerbukan bastar, penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik tanaman yang berbeda dan dengan jenis tumbuhan juga yang berbeda, tapi masih dalam satu varietas yang sama. Contohnya nih, serbuk sari dari jambu batu daging yang berwarna merah. Ya, jambu batu daging yang berwarna merah menyerbuki putik dari jambu batu daging yang warna putih. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Itu terkait dengan cara penyerbukan pada bunga. Bisa kita lihat ya, terkait dengan bagian biji. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya monokotil dan ada yang namanya dikotil. Nah, monokotil ya, artinya mono, itu berarti tumbuhan yang berkeping biji tunggal atau hanya memiliki kepingan biji satu. Kemudian dikotil itu tumbuhan yang mempunyai biji yang berkeping dua, artinya lebih dari satu. Pada tumbuhan dikotil ini bijinya dilindungi oleh sebuah daun buah. Kemarin saya sudah pernah mengirimkan sebuah video ya. Kemarin saya sempat mengirimkan sebuah video, sebuah contoh kasus bapak yang memiliki sebuah kebun. Sudah dinonton videonya? Iya, sudah Bu. Sudah Kak. Sudah dinonton videonya? Oke. Iya, nah, terkait dengan video yang saya berikan, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang mau berbagi cerita tentang video yang telah kalian tonton terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi menurut video yang sudah saya amati, yaitu ada tanaman hidroponik dan ada tanaman yang pot biasa. Jadi di hidroponik itu menggunakan asupan air yang banyak, greenhouse, sehingga terjaga dari serangan hama dan pestisida. Terus suhunya juga berbeda Bu, dari hidroponik dan pot biasa. Sehingga nutrisinya pun yang diberikan mungkin cukup. Oke, ya betul ya. Baik, jadi memang ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu faktor internal. Nah, pada faktor internal ini yang dapat mempengaruhi adalah pada benih ya, atau pada tanaman itu sendiri. Apakah memang pada dasarnya benihnya yang kurang bagus? Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi media tanam, misalkan penyediaan air dan kelembapannya seperti apa, kemudian unsur hara, kemudian nutrisi dari segi tanah, kemudian juga dari segi intensitas cahaya matahari. Itu dapat mempengaruhi pertumbuhan pada
sebuah tanaman. Meskipun ditanam secara bersamaan, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman tersebut. Mungkin seperti yang tadi yang ada di dalam video ya, bahwa tanaman di selada ya, tanaman selada yang berada di dalam yang berproses dihidroponikkan, itu akan lebih cepat tumbuhnya, kemudian lebih ternutrisi dibandingkan yang ditanam pada pot biasa. Nah, faktor-faktor yang telah kita pahami yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman ini akan kita buktikan juga pada sebuah praktikum. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah praktikum terkait pertumbuhan pada kacang hijau atau kacang-kacangan ya. Nanti kita akan melakukan sebuah praktikum di laboratorium terkait dengan perkembangbiakan pada kacang hijau. Kita akan melihat apakah perbedaan ketika kacang hijau ditanam secara bersamaan, yang terkena sinar matahari dan juga yang tidak terkena sinar matahari, dan juga yang bagaimana ketika biji kacang hijau ini kita rebus dulu. Apa bedanya dengan ketika disiram air panas, seperti itu. Jadi setelah ini kita akan melakukan sebuah praktikum, melakukan sebuah pembuktian bahwa apakah memang perkembangbiakan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut ya, seperti yang ada dalam video. Apakah memang benar adanya? Nah, untuk membuktikan itu kita melakukan sebuah praktikum di laboratorium dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak lab. Nanti silahkan mengikuti panduan praktikumnya. Selanjutnya juga silahkan nanti pada saat proses praktikum, silakan kalian menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengamati juga. Nanti kalian memperhatikan pada buku panduan, silakan mengisi tabel yang ada di panduan praktikum, kemudian silakan menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan juga tentunya kalian akan menyusun sebuah laporan praktikum terkait pada pertumbuhan biji kacang hijau berdasarkan faktor yang telah kalian pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dilanjutkan melalui praktikum di lab laboratorium berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Kita akan ketemu kembali pekan depan dengan membawa laporan praktikumnya. Kemudian kita melakukan sebuah presentasi. Cukup ya untuk hari ini? Iya, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. See you in weekend. Kita akan melanjutkan praktikum di laboratorium karena ini masih dalam kondisi COVID, maka masih dibatasi ya untuk masuk ke dalam laboratorium. Maka dari itu ada jadwal praktikumnya. Nanti kita akan melakukan praktikum secara terbatas. Ada jadwalnya. Nanti kalian akan ke laboratorium berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya materi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya terkait dengan teknik pengajaran dan proses pembelajaran yang biasa saya lakukan pada mata kuliah konsep dasar IPA. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.